apa? Ya kalau gue pertama-tama menyampaikan turut berduka kita sedalam-dalamnya atas kejadian di mana Aurel harus mengalami keguguran, dan kita tahu ini adalah semua seizin Tuhan. Jadi artinya Tuhan juga yang ngasih kekuatan buat Atta, Aurel dan juga keluarga. Dan gue percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Artinya berkahnya atau anaknya nanti akan muncul pada saat waktu yang lebih tepat lagi, dan pasti percaya sama itu sih. Balik lagi ya, apa yang kita jalani sebagai public figure ada resikonya masing-masing, dan kami yang menanggung, kita yang menanggung sendiri. Emang netizen punya hak untuk berkoar-koar, tapi yuk sama-sama kita belajar untuk melihat etikanya dengan benar. Kalau mau ngomongin orang, apakah kita sudah baik? Kalau mau ngejelekin orang, apakah kita sudah benar? Jadi kalau buat gue lebih baik kita menebar kebaikan, lebih baik kita menebar hal-hal yang positif dibanding kita malah menjudge. Ini kebiasaan orang-orang di Indonesia sebenarnya, menjudge sesuatu yang kita juga nggak tahu. Gua aja yang temen sama Atta di sepak bola tidak tahu detail tentang Atta dan Aurel gitu. Banyak hal yang mereka bisa jalani sendiri, dan kita nggak bisa ngejudge apapun dan nggak bisa memberikan komentar apapun gitu. Apalagi orang-orang yang cuma melihat dari sosial media ya. Dan buat gua, teman-teman, saya Ogi Fantinus pernah ngalamin 5 bulan di dalam tahanan karena kasus undang-undang ITE. Mau ngasih tahu aja, hati-hati menggunakan sosial media. Kalau kalian dilaporkan, artinya penjara siap menjemput, penjara siap menjadi rumah Anda. Kalau Anda berpikir tenang aja, tinggal minta maaf, iya bisa minta maaf kalau laporannya dicabut atau kalau tidak ada yang melaporkan. Tapi pada saat ada laporan dan orang yang tersinggung, orang yang tersakiti berhak melaporkan karena ada undang-undangnya. Itu yang kita, atau mungkin juga teman-teman harus tahu soal itu. Jadi lebih baik kita daripada menambah-nambah urusan-urusan yang gak penting, yuk kasih semangat sama orang-orang yang lagi berat hidupnya, lagi susah. Semua orang ngalamin pandemi, kita mendingan menebar kebaikan, menebar semangat. Itu sih kalau buat gue. Ngomongnya panjang ya gue ya. Bagaimana? Iya, balik lagi sebenarnya gini, setiap orang punya hak untuk mengekspresikan apapun di sosial media. Kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, mereka berhak. Dan buat kita juga berhak untuk menilai. Tapi alangkah baiknya kita kalau menilai, lihat dari sisi, kita menilai dari sisi yang baik. Emang sih lebih gampang ngelihat orang itu dari sisi yang jelek, itu jauh lebih gampang. Tapi mendingan kita belajar untuk melihat dari sisi yang baik. Apa yang orang itu sudah pernah lakukan buat masyarakat, apa yang orang itu bisa lakukan dari sifatnya, dibanding kalau kita ngomongin yang enggak, yang bahkan banyak sekali di antara kita, bahkan gue juga melihat diri gue sendiri, kadang-kadang kita suka lebih so tahu dibanding orang lain gitu. Jadi ya ini belajar, gue juga belajar bukan so ngasih tahu, tapi paling enggak kalau gue so ngasih tahu, gue masih wajar. Kenapa? Karena sekali lagi teman-teman, gue udah pernah ngalamin gak enak di dalam tahanan di Polda dan di Salemba karena undang-undang ITE. Kalau ada yang nggak tahu silakan cari aja lah ya gimana ceritanya. Tapi buat gue, ya gue belajar untuk berhati-hati dalam menggunakan sosial media.